Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emanuela Elizabeth Thatcher. Saya adalah mahasiswi vokasi Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Keuangan dan Perbankan. Di video kali ini, saya akan menyampaikan mini riset mengenai risk and return saham dengan metode top-down. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan memperkenalkan investasi saham terlebih dahulu. Saham merupakan surat berharga tanda bukti kepemilikan perusahaan. Membeli saham berarti seseorang telah memiliki hak atas perusahaan tersebut dan mendapatkan keuntungan atau return berupa capital gain dan cash flow atau pembagian dividen. Di sisi lain, saham memiliki risiko yaitu capital loss, delisting, bangkrut, dan dilikuidasi. Saham memiliki prinsip yaitu high risk, high return. Sehingga hubungan return dan risiko saham adalah hubungan searah dan linear. Maka dari itu, investor memerlukan panduan dalam berinvestasi saham. Salah satunya adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG merupakan indikator pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. IHSG berfungsi untuk memberikan gambaran prospek investasi saham ke depannya. Perhitungan IHSG dipengaruhi oleh perubahan modal emiten atau faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham. Lalu, bagaimana supaya investasi saham optimal? Yaitu dengan cara melakukan diversifikasi portofolio. Tujuannya adalah untuk mengetahui profil risiko dan tujuan investasi itu sendiri. Jumlah risiko dari saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasar akan membentuk koefisien beta. Beta berfungsi sebagai tolak ukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-rata. Saham dengan deviasi standar tinggi akan memperoleh beta yang tinggi. Saham dengan deviasi standar rendah akan memperoleh beta yang rendah. Portofolio saham memiliki prinsip yaitu jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Lalu, analisis top-down. Analisis ini merupakan metode analisis fundamental saham dengan cara menganalisis dari bagian paling besar hingga mengerucut ke bagian paling kecil. Analisis paling besar atau lebih kompleks meliputi makroekonomi Indonesia. Makroekonomi Indonesia terdiri PDB, IHSG, dan BI Rate. Sedangkan analisis kedua atau analisis di tengah yaitu analisis sektoral saham. Sektor yang saya pilih adalah sektor properti, keuangan, dan barang konsumsi. Dan terakhir, analisis paling kecil atau lebih spesifik yang disebut dengan analisis perusahaan. Perusahaan yang saya pilih adalah Alam Sutra Realty, Bank Mandiri, dan Kalbe Farma. PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi dalam segala sektor industri di suatu negara. PDB adalah nilai pasar atas seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Konsep perhitungan PDB dapat memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah keluaran pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. PDB memiliki beberapa pendekatan, salah satunya pengeluaran. PDB pengeluaran memiliki 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Dari data statistik PDB Indonesia tahun 2014 hingga 2020 menunjukkan bahwa Indonesia tetap optimis untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, meskipun diperkirakan terjadi penurunan drastis atau kontraksi sebesar minus 2,50. PDB Indonesia tahun 2017
mampu menembus angka US dollar 1 triliun atau setara 14.000 triliun rupiah. Tahun 2019, PDB Indonesia terus membaik dan mencapai 15.883 triliun rupiah. Pada saat itu juga, ekonomi Indonesia diperkirakan akan menempati posisi kelima terbesar di dunia. PDB Indonesia dikonsumsi sebagian besar didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Dengan adanya peningkatan jumlah barang konsumsi, perekonomian akan terus bertumbuh dan terjadi peningkatan skala omset penjualan perusahaan. Perusahaan juga memperoleh keuntungan dari omset penjualan. Jika keuntungan perusahaan meningkat, maka harga saham juga meningkat dan berdampak pada pergerakan IHSG. Dari data PDB berdasarkan lapangan usaha menjelaskan bahwa dasar harga berlaku triwulan 3 2020 mencapai 3.894,7 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2019 mencapai 2.720,6 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 terhadap triwulan 3 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Di sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 24,28%. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 16,93%. Jika dilihat dari tahun 2020, sektor yang dominan bagus adalah sektor informasi dan teknologi dan komunikasi, sektor kesehatan. Pergerakan IHSG sempat anjlok pada tanggal 15 Maret 2020. Salah satu pemicunya adalah banyak investor asing keluar dari pasar saham Indonesia. Namun, tak lama kemudian, pergerakan IHSG mulai bangkit dan menguat kembali. Karena adanya rencana investor asing masuk kembali ke Indonesia sejak adanya vaksin ditemukan dan kemenangan Pilpres AS yang baru. Maka dari itu, Indonesia masih layak untuk dijadikan investasi karena rasio kapitalisasi pasar IHSG terhadap PDB Indonesia tahun 2000 sebesar 40,4%. Untuk menarik perhatian investor asing, pihak BI atau Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter berupa penurunan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate dengan tujuan untuk mengangkat IHSG kembali. BI menetapkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point atau BPS menjadi 4,25% pada tanggal 18 Juni 2020. Selain itu, penurunan juga terjadi pada suku bunga deposit facility menjadi 3,5%. Merespon pandemi yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan hingga 5 kali sepanjang 2020. Dari awalnya 5%, suku bunga acuan diturunkan hingga menjadi 3,75%. Penurunan suku bunga ini berdampak pada tingkat suku bunga kredit hingga tingkat suku bunga deposito. Kesimpulan dari analisis makroekonomi adalah sektor yang cukup terkontraksi dalam
adalah sektor pariwisata dan akomodasi, dan sektor yang masih bertahan adalah sektor informasi, komunikasi teknologi, dan kesehatan. Demikian pula, melihat perkembangan IHSG di akhir tahun untuk sektor properti dan penurunan suku bunga acuan BI menjadi 3,75%. Maka sektor yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan investasi meliputi sektor properti, keuangan, dan barang konsumsi. Indeks 3 sektoral saham tahun 2020 yang saya pilih adalah sektor properti, sektor keuangan, sektor barang konsumsi. Saya memilih sektor properti karena prospek bisnis ini cukup menjanjikan di masa mendatang. Hal ini karena harga-harga properti setiap tahun mengalami peningkatan. Lalu, saya memilih sektor keuangan karena indeks ini diminati oleh banyak orang. Sektor ini sangat krusial untuk hajat hidup orang banyak dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Dan terakhir, saya memilih sektor barang konsumsi karena masyarakat Indonesia dominan konsumtif sehingga emiten mengalami peningkatan penjualan dan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Maka dari itu, kesimpulannya adalah saya melakukan analisis perusahaan dari ketiga sektor saham ini. Analisis perusahaan Alam Sutera Realty. Alam Sutera dengan kode IDX ASRI merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan real estate. Pembangunan ini sudah dilakukan sejak tahun 1994. Perusahaan ini berlokasi di Serpong, Tangerang. Alam Sutera sudah meluncurkan 37 klaster hunian, 2 gedung apartemen, dan 1 gedung perkantoran. Dari rasio keuangan ASRI terlihat rasio EPS atau earning per share meningkat dari tahun 2015 sebesar 3,19 rupiah lembar saham sampai tahun 2018 sebesar 32,60 rupiah per lembar saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pemegang saham mendapatkan imbal hasil yang selalu meningkat per lembar sahamnya dengan tingkat pertumbuhan sebesar 100%. Untuk rasio PER atau Price Earning Ratio, terjadi peningkatan selama 4 tahun terakhir. Rasio ini mengindikasikan bahwa harga saham saat ini setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Untuk rasio ROA atau Return on Asset, ASRI mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2017. ASRI juga sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Dan untuk rasio DER atau Debt Equity Ratio terjadi penurunan hingga tahun 2019 sebesar 1,24 kali. Hal ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang. Dan yang terakhir adalah rasio NPM dan dividen. NPM ASRI mengalami fluktuasi. Walaupun sempat mengalami penurunan, tapi NPM ASRI termasuk besar dibandingkan saham lainnya di industri yang sama. Hal ini menandakan kinerja perusahaan cukup baik
karena mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang dibagikan melalui dividen. Untuk valuasi saham ASRI, beta saham menunjukkan angka 1,531 yang artinya risiko dan return dari saham ASRI itu sendiri. Saham ASRI termasuk high risk, high return. Sedangkan risk-free rate berdasarkan tingkat bunga SBI sebesar 5,71% dan tingkat pengembalian yang diharapkan investor atau NR sebesar 2,41%. Apabila saham ini dibeli, masih dalam kategori efisien, karena tingkat return ASRI lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Untuk nilai intrinsik dari saham ASRI sebesar Rp62, sedangkan nilai pasar sahamnya adalah Rp238. Maka dapat disimpulkan bahwa saham ASRI sedang dalam kondisi overvalue. Dan berikut ada grafik pergerakan harga ASRI dan IHSG tahun 2015 hingga 2019. Untuk analisis selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal saham ASRI mengalami kondisi downtrend yang cukup tajam sejak pertengahan Februari hingga Juni 2020 karena adanya COVID-19. Lalu, ASRI mengalami kondisi sideways trend sejak bulan Juli hingga Oktober. Kemudian, terjadi kondisi uptrend di bulan November hingga Desember. Selain itu, saham ASRI sempat mengalami pergerakan yang tidak agresif atau lambat, sehingga sering terjadi sideways trends. Saham ASRI mengalami titik jenuh jual untuk pertama kalinya di tahun 2020 pada bulan November. Apabila dilihat dari indikator moving average, kemungkinan besar akan terjadi golden cross. Tapi untuk pastinya belum begitu terlihat, sehingga harus menunggu dan melihat perkembangan kembali hingga berpatokan pada resisten. Apabila harga berhasil menembus titik resisten, maka akan ada tren baru yaitu bullish. Lalu analisis selanjutnya, perusahaan mandiri dengan kode indeks BMRI. BMRI adalah BUMN yang beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di Indonesia. Bank Mandiri berdiri sejak tanggal 2 Oktober 1998. Bank Mandiri merupakan hasil konsolidasi dari 4 bank Indonesia, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada tanggal 14 Juli 2003 sebesar 20% atau sama dengan 4 miliar lembar saham. Untuk rasio keuangan BMRI, terlihat dari rasio EPS mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sebesar Rp631,28 per lembar saham dan tahun 2019 sebesar Rp438,31 per lembar saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pemegang saham mendapatkan imbal hasil yang selalu berfluktuatif juga per lembar sahamnya. Untuk rasio PER mencatatkan fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Rasio ini mengindikasikan harga saham saat ini setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Sedangkan untuk rasio ROA, BMRI mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019. Yang sebelumnya dari 1,40 menjadi 1,59. Lalu untuk rasio DER, BMRI mengalami penurunan
hingga 2019 menjadi 5,35 kali. Namun, selanjutnya ROA BMRI mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019 yang dari 9,19 dari 1,40% menjadi 1,59%. Lalu untuk NPM dan dividen terjadi penurunan. Namun terjadi penurunan, tetapi NPM BMRI mengalami termasuk kategori besar dibanding saham lainnya di industri yang sama. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang cukup baik karena masih mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang dibagikan melalui dividen. Untuk valuasi saham BMRI, beta menunjukkan angka 1,401 yang artinya risiko dan return dari saham BMRI itu sendiri. BMRI memiliki high risk, high return. Sedangkan untuk risk free rate berdasarkan tingkat bunga SBI sebesar 5,71% dan tingkat pengembaliannya yang diharapkan investor sebesar 2,69%. Apabila saham ini dibeli masih dalam kategori efisien karena tingkat return BMRI lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Nilai intrinsik dari saham BMRI sebesar Rp9.421, sedangkan nilai pasar sahamnya sebesar Rp7.675. Maka dapat disimpulkan bahwa saham BMRI sedang dalam kondisi overvalue. Dan berikut grafik pergerakan harga BMRI dan IHSG selama 5 tahun, dari 2015 hingga 2019. Untuk analisis teknikal, saham BMRI mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif di tahun 2020, sehingga tidak terjadi kondisi sideways sama sekali. Namun, saham Mandiri sempat terjadi penurunan drastis sehingga menimbulkan kinerja IHSG ikut merosot tajam. Faktor ini dipengaruhi adanya resesi ekonomi sehingga berdampak pada inflasi. Selain itu, saham BMRI lebih menonjol ke arah pergerakan yang agresif atau liquid. Tidak hanya itu, saham BMRI lebih sering terjadi titik jenuh jual daripada titik jenuh beli. Jika dilihat dari indikator moving average, kemungkinan besar akan terjadi golden cross. Tetapi untuk kepastiannya belum terlihat jelas sehingga harus menunggu dan melihat perkembangannya hingga berhasil menembus titik resisten, maka akan ada tren baru yaitu bullish. Selanjutnya, analisis perusahaan Kalbe Pharma dengan nomor kode IDX KLBF. KLBF merupakan perusahaan internasional terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi barang konsumsi berupa produk farmasi, suplemen, dan nutrisi. Di akhir tahun 2017, Kalbe Pharma memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp79,2 triliun. Kalbe Pharma didirikan pada tanggal 10 September 1966. Perusahaan ini mulai tercatat di BI pada tahun 1991. Untuk rasio keuangan KLBF, EPS meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. Dari 31,97 menjadi 40,84 rupiah per lembar saham. Hal ini mengindikasikan bahwa
Pemegang saham mendapatkan imbal hasil yang fluktuatif per lembar sahamnya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,7%. Untuk rasio PER mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk rasio ROA cenderung mengalami penurunan dari 11,31 menjadi 9,78%. Namun penurunan ini tidak signifikan, sehingga masih bisa dikatakan besar. Untuk rasio DER mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, sehingga di tahun 2019 menjadi 0,21 kali. Dan terakhir, rasio NPM dan dividen. NPM KBF mengalami fluktuasi sehingga sempat mengalami penurunan. Namun, NPM KBF termasuk kategori besar dibandingkan saham lainnya di industri yang sama. Hal ini menandakan kinerja perusahaan cukup baik karena masih mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang dibagikan melalui dividen sebesar 26. Untuk valuasi saham KLBF, beta saham KLBF menunjukkan angka 1,167. Saham ini memiliki high risk, high return. Sedangkan untuk risk free rate berdasarkan tingkat bunga SBI sebesar 5,71% dan tingkat pengembalian diharapkan investor sebesar 3,20%. Apabila saham ini dibeli, masih dalam kategori efisien karena tingkat return KLBF lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diharapkan. Untuk nilai intrinsik saham KLBF sebesar 881, sedangkan nilai pasar saham sebesar 1.620. Maka dapat disimpulkan bahwa saham KLBF sedang dalam kondisi overvalue. Lalu, untuk grafik pergerakan harga KLBF dan IHSG terlihat di gambar dari tahun 2015 hingga 2019. Untuk analisis teknikalnya, saham ini kembali konsisten naik setelah bulan Januari hingga Februari 2020. Saham KLBF sering mengalami kondisi uptrend. Sampai saat ini, saham ini menjadi pilihan favorit investor karena perusahaan ini berfokus pada perusahaan. Pergerakan saham ini memiliki potensi yang cukup agresif atau liquid, sehingga bisa dikatakan saham ini jarang terjadi titik jenuh jual atau beli. Saham ini berpotensi kuat untuk memperoleh dividen yang besar. Jika dilihat dari indikator moving average, belum terlihat apakah akan terjadi golden cross atau red cross, sehingga harus menunggu dan melihat perkembangannya, sehingga harga berhasil menembus titik support dan akan ada pembalikan arah yang terjadi. Dari ketiga analisis perusahaan tersebut, saya melakukan investment atau perencanaan investasi. Investment meliputi 4 macam, yaitu list calon portofolio dan alokasi dana, analisis risk and return, analisis portofolio efisien, dan nilai pasar dan nilai intrinsik. Untuk presentasi investasi asli, saya memilih presentasi 18,75%. Untuk BMRI, presentasi investasinya adalah 37,50%. Untuk KLBF sebesar 43,75%. Dan untuk alokasi dananya 18.750.000, BMRI 37.500.000, dan KLBF
43.750.000. Untuk target gain-nya di ASRI sebesar 10%, BMRI sebesar 24%, dan KLBF sebesar 30%. Sehingga menimbulkan capital gain untuk ASRI sebesar 1.875.000. Untuk BMRI, capital gain-nya sebesar 9 juta, dan KLBF sebesar 13.125.000. Dan jangka waktu yang digunakan untuk ASRI adalah jangka waktu menengah, BMRI jangka waktu menengah, dan KLBF dalam jangka waktu panjang. Untuk analisis risk dan return, bisa disimpulkan bahwa saya termasuk tipe investor konservatif atau mencari aman, di mana risiko dan return dominan rendah. Untuk analisis portofolio efisien, terjadi rekomendasi portofolio efisien untuk ketiga saham perusahaan tersebut. Untuk nilai pasar dan nilai intrinsik, terjadi rekomendasi untuk saham ASRI dan saham KLBF adalah overvalue, sehingga saham bisa dijual, sedangkan untuk BMRI terjadi rekomendasi undervalue, sehingga saham bisa dibeli. Lalu, untuk kesimpulannya adalah investasi memberikan hasil, namun juga mengandung risiko. Hal ini penting bagi investor untuk mengambil keputusan dalam membeli suatu saham perusahaan sebagai pilihan investasinya di pasar modal. Untuk salah satu analisis fundamental yang digunakan investor untuk menilai return dan risk saham adalah analisis top-down. Dan berdasarkan analisis makroekonomi dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor yang dapat mengandalkan tatap muka terkontraksi cukup dalam seperti sektor pariwisata dan akomodasi. Dan sektor yang bertahan adalah sektor informasi, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Demikian pula terlihat dari perkembangan IHSG di akhir tahun untuk sektor properti dan penurunan suku bunga acuan BI menjadi 3,75%. Dan dipertimbangkan untuk analisis perusahaan yaitu sektor properti, keuangan, dan barang konsumsi, yaitu farmasi kesehatan. Berdasarkan analisis sektoral saham, maka perusahaan emiten yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan investasi meliputi perusahaan Alam Sutera Realty, Bank Mandiri, dan Kalbe Farma yang mempunyai kinerja baik dan terlihat dari rasio keuangan. Untuk meminimalisir risiko, maka perlu dibentuknya portofolio optimal yang menawarkan risiko yang sama dengan tingkat return maksimal. Setelah memperhitungkan tingkat risiko dan return-nya, maka didapatlah proporsi ASRI sebesar 18,75%, BMRI sebesar 37,5%, dan KLBF sebesar 43,75%. Sekian penjelasan dari mini riset saya. Maaf bila ada kekurangan, baik kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam editan video.